Kakak minta dengan sangat dibuka layarnya. Teresia, Mesakolit. Apa bisa mendengar suara kakak? Teresia, Ya, ya. iya, dibuka layarnya. Malaki mana? Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Karya. Kakak minta kalau tidak ada kepentingan bisa dibuka layarnya. Ya, skill masih dalam perjalanan. Izin oske nih Adik-adik Kak. kita, iya, adik-adik kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kembali kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami kembali untuk beribadah malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sepenuhnya dalam kendali-Mu. Roh Kudus, kami percaya Engkau sendiri yang berhadirat atas ibadah kami. Engkau juga yang menolong kami untuk kami dapat kembali memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, mari hantar ke adik-adik kami semua, dimanapun berada, untuk mereka boleh kembali beribadah malam hari ini. Roh Kudus, mari, bila ada di antara adik-adik kami yang sedang sakit, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sakit penyakit mereka tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada di antara mereka sedang berbeban berat, Engkau memberikan penghiburan, kelegaan kepada mereka. Bila ada di antara mereka menghadapi jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Roh Kudus, terima kasih. Seberapa kami yang hadir, kami mau bersuka cita, kami mau berkiran, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita naikkan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Semua dalam sikap menyembah, semua dalam sikap berdoa, adik-adik naikkan pujian ini dari hatimu yang terdalam. Naikkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama di ruangan kita masing-masing. Kita buka suara kita buka hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang
tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sandaran kami, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami mau seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengepakkan sayapnya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari Roh Kudus, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Kami muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur. Kami hormati kehadiran-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi ibadah kami malam hari ini. Engkau mengurapi adik-adik kami, Engkau mengurapi kakak-kakak kami, Engkau juga mengurapi keluarga yang mendampingi, bahkan ibadah secara live dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam Karya. Iya, kakak mau sapa-sapa dulu buat adik-adik semua. Salam buat adik-adik dari Timika Papua. Iya. Salam adik-adik dari Timika Papua. Iya. Sekarang putus-putus Karya. Oh, iya. Baik kali. Kurang baik jaringannya ya. Ditutup layarnya coba, Teresia. Coba ngomongnya ditutup layar, coba mau dengar suaranya. Salam adik-adik dari Timika Papua. Salam adik-adik dari Toraja. Salam Karya. Tumben, suaranya nggak lantang. Kakak ulang lagi. Salam adik-adik dari Toraja.
Salam adik-adik dari Manado. Salam Karya. Salam adik-adik dari Surabaya. Salam Karya. Salam adik-adik dari Bekasi. Salam Karya. Salam Kak. Iya, adik-adik kita akan masuk dalam puji-pujian. Yuk kita naikkan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Adik-adik di ruangannya tepuk tangan, buka suara, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Ayo, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ayo, Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Adik-adik ditutup dulu mic-nya. Sekarang kakak mau beri ruang kesaksian buat adik-adik yang mau bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat teman kita, kakak kita, Karen Natania Manurung, GAP dari Bekasi, yang berulang tahun kemarin. Sekali lagi kita mau sapa ya. Selamat ulang tahun Karen, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Karen. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Karen. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sekarang Karen bersaksi yuk. Apa yang Karen alami di ulang tahun kemarin. Silakan.
Puji Tuhan, kemarin saya diberikan kesempatan sehingga saya dapat bertambah umur di usia yang ke-16 tahun. Saya masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Tuhan. Terus juga kemarin saya diberikan ucapan kepada teman-teman saya, teman SMP dan juga teman-teman SMA saya, termasuk teman-teman GEL. Kakak GRD. Terima kasih buat ucapan beserta doa-doa dari teman-teman semuanya. Semoga dapat menjadi berkat bagi diri saya dan juga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Karen. Tuhan Yesus memberkati. Semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat sorgawi ke atasmu, semakin Tuhan pertajam karuniamu, semakin hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan pakai hidupmu jadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkatimu. Amin. Ya, terima kasih buat ucapan dan doa yang ditujukan kepada Karen di hari ulang tahunnya kemarin. Ya, terima kasih buat adik-adik semua, kakak-kakak semua. Ya, Tuhanlah yang membalas dan memberkati adik-adik semua, kakak-kakak semua berlimpah-limpah. Amin. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Silahkan. Tidak ada? Buat Carlo dibuka layar. Gaby dibuka layar. Maaf Kak, lagi siap-siap. Adik-adik kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat adik kami Karen yang berulang tahun kemarin, di mana Tuhan anugerahkan usia yang baru kepadanya. Biarlah Roh Kudus terus berkarya atas hidupnya, Roh Kudus yang memimpin langkah hidupnya, memimpin masa mudanya kepada seluruh kebenaran-Mu. Biarlah hidup di dalam takut akan Tuhan menjadi bahagiannya. Roh Kudus, mari Engkau beracara lebih lagi. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi seluruh kehidupannya, seluruh keberadaannya. Biarlah apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan sendiri yang menyatakannya atas hidupnya. Berkati anakmu ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh kehidupan masa mudanya. Biarlah masa mudanya semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun ia berada. Terima kasih Bapa. Juga saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari berkati jalannya pemberitaan firman Tuhan. Berkati adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan. Beri kepada mereka hati telinga seorang murid. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan. Pakai untuk menjadi saluran berkat bagi adik-adik kami semua. Kuduskan, tahirkan ruangan di mana kami berada. Kuduskan setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, dan seluruh keberadaan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik, kita akan masuk dalam
pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam Karya. Salam, Kak. Salam, Kak. Ya, Salam. gimana kabar adik-adik semua? Baik, Kak. Baik Karya. Yang paling semangat Mesak, ya. Mesak paling lantang suaranya ya. Oke deh. Adik-adik, kita akan masuk dengan tema. Apa temanya? Apa temanya? Dasar Dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan. Iya. Yuk adik-adik kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, adik-adik kakak mau tanya, adik-adik pernah melihat arsitek? Adik-adik pernah mendengar kata arsitek? Pernah, Kak. Arsitek itu apa? Arsitek itu adalah seorang ahli bangunan, ya. Misalnya membangun rumah, membangun mall, ya, membangun kawasan
ya seperti perusahaan dan lain sebagainya, ya seperti pabrik dan lain sebagainya, ya kita butuh seorang ahli bangunan yang adalah arsitek, ya arsitek itu dibutuhkan dalam membangun suatu bangunan seperti rumah, pabrik, ya mall dan lain sebagainya. Nah, adik-adik kakak mau tanya, arsitek itu tugasnya ngapain? Selain dia membangun, Gambar. apa yang dibangun? Ayo, adik-adik bisa bersuara. Apa yang dibangun? Kalau untuk membangun, apa dulu yang pertama dilakukan? Apakah langsung Gambar. jadi ataukah Gambar. ada dasar dari bangunan itu? Gambar dulu. Dasar bangunan. Dasarnya dulu. Biasanya dasarnya itu harus dalam ataukah datar, sejajar. Supaya bangunan itu kokoh, supaya bangunan itu kuat. Dasarnya harus bagaimana? Kokoh. Iya, dasarnya kokoh. Untuk membangunnya harus dalam atau sekedar aja untuk membangun, untuk bikin dasar itu. Atau asal-asalan. Dasarnya harus bagaimana? Dalam. Harus dalam. Ya, kakak minta perhatian dari adik-adik semua. Ya, adik-adik yang tutup layar bisa nyimak ya. Ya, jadi arsitek itu ya atau seorang ahli bangunan dalam membangun sesuatu hal, ya dalam hal ini misalnya rumah, dia harus meletakkan dasarnya. Dasarnya harus dalam. Supaya bangunan itu ketika berdiri, dia kokoh, dia kuat. Ya, ketika ada hujan, ketika ada badai, bangunan itu tetap kuat, tetap kokoh, ya, tidak roboh. Ya, perhatikan dengan baik. Coba kita lihat di ayat 10. Adik-adik sambil melihat ayat-ayat ini, dikatakan apa? Seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Telah meletakkan dasar. Jadi seorang ahli bangunan itu sudah meletakkan dasarnya. Ya, dasarnya harus dalam. Dasarnya harus apa adik-adik? Harus dalam. Ya, harus harus dalam, ya. Perhatikan baik. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, tadi kan sudah meletakkan dasar nih, pondasi supaya bangunan itu kokoh atau bangunan itu kuat. Nah, di sini dikatakan apa? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, kakak mau tanya, ketika membangun yang dibutuhkan apa adik-adik supaya bangunan rumah jadi? Apa yang dibutuhkan? Ayo, untuk membangunnya. Dibutuhkan apa? Ayo. Adik-adik nggak tahu mau membangun rumah yang dibutuhkan apa? Yang adik-adik pernah lihat? Ayo, coba bersuara semua. Semen, apalagi Batu. batu, Kerikil. Kayu. kayu, pasir, Pasir. ember. Batu Kita bata. membangun, adik-adik untuk membangun. Ayo untuk membangun. Palu. Pasir. Ini, yang ini nih, Bata. batu bata, kerikil, semen, pasir, ya, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan untuk bisa membangun, ya, misalnya membangun rumah, ya. Nah, adik-adik, coba perhatikan baik-baik di ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau bicara tentang
pembangunan iman atau hidup kita nih, hidup kita. Coba katakan hidup kita. Hidup kita. Hidup kita. Hidup saya. Hidup Saya. saya. Hidup saya. Nah, katakan hidup, sebutin namanya. Untuk membangun hidup Priyama, coba. Adik-adik sebutin namanya. Oh, sudah. Untuk membangun hidup Membangun saya. hidup eklesia. Untuk membangun hidup, sebutin nama adik-adik. Untuk membangun hidup saya, siapa yang harus menjadi dasar? Siapa yang harus menjadi fondasi? Siapa adik-adik di ayat 11? Meletakkan dasar di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dasarnya. Nggak boleh ada dasar-dasar yang lain. Ya, coba kita buka Yohanes 14 ayat 6. Ayo. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Apa bunyinya? Dasarnya harus Yesus Kristus, fondasinya ya, yang awal supaya dasar itu Namanya apa? kuat harus di atas atau diletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba baca Yohanes 14 ayat 6. Apa bunyinya? 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku. Tidak melalui aku. Ya, dasarnya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Harus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Juru jalan, selamat, kebenaran, dan hidup. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Ya, coba kita buka lagi yuk di sebentar. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan. Jadi supaya kita selamat, supaya kita terluput dari api neraka, dari apapun itu, Yesus harus kita letakkan sebagai dasarnya. Dasar sebuah bangunan, dasar bangunan kerohanian kita. Adik-adik harus membangunnya di dalam Yesus. Ya, dasarnya harus Yesus. Ya, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini adik-adik mengerti? mengerti. Ya, oke. Nah, tadi dasarnya Yesus, tapi untuk membangunnya adalah kita sendiri. Coba kita lihat yuk. 1 Korintus 3 tadi. Coba kita lihat di ayat 12. Nah, tadi kan dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi dasarnya harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah entahkah orang membangun di atas dasar tadi? Nah, untuk membangun tadi, coba di sini kita lihat ada bangunan, ya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Coba lihat untuk membangun rumah tadi. Coba ada bahan yang berkualitas, ada juga bahan yang biasa-biasa. Coba kita lihat bahan-bahan yang berkualitas seperti apa adik-adik. Coba lihat di ayat 12.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Coba bahan-bahan yang berkualitas. Sebutin. Emas, Emas, perak, 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 batu Mata. permata. mata, Nah, itu bahan yang berkualitas, adik-adik. Tapi ada bahan yang biasa-biasa. Coba lihat. Apa itu? Kayu, rumput kering, atau jerami. Kering jerami. Ya, adik-adik pernah nggak melihat ada rumah, ya, atau ada bangunan itu dari jerami? Adik-adik pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak dibangun apa? Pakai jerami? Pernah lihat nggak? Kakak mau tanya, kalau jerami nih bahannya kira-kira mudah terbakar nggak adik-adik? Mudah. Udah, Kak. Mudah terbakar. Atau misalnya kayu, mudah terbakar nggak? udah, Apalagi kalau rumput, ya. Jadi kalau kita membangun dengan bahan yang mudah terbakar, itu tidak bertahan lama, ya. Bangunan itu roboh seketika, ya. Tapi kalau dibangun dengan bahan yang berkualitas, itu kokoh bangunan itu. Demikian pula dengan kita adik-adik, ya. Kita harus membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu di dalam nama siapa tadi? Tuhan Yesus Kristus. Harus di atas dasar yang benar. Harus diletakkan di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, harus Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Feng Shui, orang pintar, paranormal, ramalan bintang, ramalan tangan, garis tangan, dan lain sebagainya, itu semua tidak bisa menyelamatkan. Ingat, bahkan manusia sekalipun tidak bisa menyelamatkan. Sekalipun ada orang kaya paling tajir di dunia ini, dia punya seisi dunia ini misalnya, dia punya semua-semuanya, ingat tidak bisa menyelamatkan. Ya, sekalipun dia orang berpangkat, orang yang berpengaruh, dia kenal presiden misalnya, dia kenal orang hebat misalnya, juga tidak bisa menyelamatkan. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Kita harus meletakkan dasar iman kita, dasar kepercayaan kita di dalam nama siapa tadi? Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya. Nah, ketika kita mau membangun hidup kita, ya, membangun hidup kita harus dengan bahan yang bagaimana? Berkualitas atau yang asal-asalan? Berkualitas. Harus yang berkualitas. Adik-adik, kalau adik-adik mau membangun hidupnya benar di hadapan Tuhan, harus dibangun di atas dasar yang kuat. Harus dibangun dengan kualitas yang baik. Tidak boleh sembarangan. Coba adik-adik kakak mau tanya. Kalau adik-adik membangun rumah, asal-asalan, pasirnya asal-asalan, apalagi semennya asal-asalan, ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah rumah. Misalnya kita mau benerin jalan di rumah kita nih, ya, misalnya ada yang sudah mulai kropos nih, terus kita tidak pakai perhitungan, asal-asalan aja, itu sebentar aja jalan yang baru aja kita perbaiki mudah apa terkelupas, ya, kropos, ya. Adik-adik pernah lihat nggak jalanan nih di sekitar rumah kalian tadinya berlubang, tapi didempul atau diperbaiki asal-asalan, rusak lagi. Iya atau iya? Ya, tapi kalau misalnya jalanan itu diaspal, ya, dibeton, ya, dengan baik, itu jalanan itu kokoh. Makanya jalanan tol, ya, adik-adik pernah melihat jalan tol? Sering pakai jalan tol kan? Ya, jalanannya kan aspal itu, ya, bagus, ya, kuat.
Demikian pula dengan hidup kita, adik-adik. Kita harus membangunnya dengan kualitas yang benar. Ya, kita harus membangun seperti apa? Ayo membangunnya. Mesbah. Makanya kakak selalu mengingatkan adik-adik semua, bangun mesbah bersama Tuhan. Tidak ada yang lain. Gadget, teknologi itu hanya hanya apa ya? Memang kita butuhkan, tapi harus kita meletakkan dasar kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Ayo, melalui apa? Nih, Alkitab. Adik-adik, sekarang ini kakak setiap hari membangun roh kakak, membangun kerohanian kakak. Jam 2 pagi atau pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar kakak membangun mesbah bersama Tuhan dengan membaca Alkitab 5 pasal per hari. Ya, dengan memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kakak mau apa? Karena kakak mau punya investasi buat kerajaan sorga. Ya, kakak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, gak main-main lagi. Ya, makanya adik-adik harus punya dasar, harus membangunnya juga dengan benar. Ya, apakah adik-adik juga seperti itu di rumah kalian? Ataukah adik-adik lebih sibuk dengan gadget kalian, lebih sibuk dengan game kalian, lebih sibuk dengan yang lain-lain? Ayo kakak mau tanya, adik-adik bagaimana? Membangunnya dengan apa? Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Tahu-tahu lewat deh hari itu. Kalau ditanya, adik-adik sudah dibaca Alkitabnya, masih bolong-bolong, Kak. Adik-adik, ini kakak ngomong ini di hadapan adik-adik semua, ini nggak main-main. Kakak benar-benar sekarang membangun mesbah bersama Tuhan. Pagi-pagi benar, di saat semua lagi tertidur pulas, di saat semua lagi tidur nyenyak, kakak justru terbangun. Kakak mau bangun roh kakak. Kakak mau bangun iman kakak di atas landasan yang benar dan membangunnya bersama Tuhan. Supaya hidup kerohanian kita kokoh, kuat. Ketika ada masalah, kita tetap kuat, adik-adik. Ya. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalian membangunnya dengan apa? Ayo, dengan bahan-bahan yang berkualitaskah? Ataukah dengan kualitas yang asal-asalan? Yang asal jadi? Yang penting kelihatan bagus, padahal keropos dalamnya. Adik-adik mau pilih yang mana? Membangunnya dengan kualitas yang terbaik ataukah dengan kualitas yang asal-asalan? Ayo. Yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Yang terbaik. Adik-adik harus bikin komitmen sama Tuhan. Harus tunggu-tunggu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada apa yang berusaha ingin mengganggu kita, yang ingin merusak kita misalnya, kita langsung dengan lantang kita patahkan kuasa iblis. Kita hancurkan kuasa iblis. Tidak berkuasa atas kita. Kita berani adik-adik. Enggak, aduh, itu ada iblis. Aduh. Mau ke kamar mandi takut. Lihat kecoa takut. Lihat tikus takut. Lihat cicak takut. Padahal itu binatang loh adik-adik. Tapi adik-adik, kita kalau membangunnya di atas dasar yang benar dan membangunnya bersama Tuhan, kita tidak perlu takut dengan semuanya. Ya, oke. Kita harus membangunnya dengan kualitas yang Terbaik. yang terbaik. Di atas dasar apa tadi? Meletak apa dengan kualitas yang seperti apa tadi? Emas, perak, batu permata. Demikian pula dalam membangun rumah. Harus dengan bahan-bahan yang terbaik. Sehingga bangunan itu berdiri kokoh. Waktu ada hujan, waktu ada badai, kakak mau tanya, kalau dengan bahan yang berkualitas, apakah bangunan itu roboh ataukah tetap berdiri tegak adik-adik? Kita berdiri tegak. Coba yuk kita lihat di Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan 25. Kalau adik-adik gak ngerti,
angkat tangan ya. Kalau nggak paham, angkat tangan. Ya, supaya adik-adik bisa bertanya sama kakak. Ya, Matius 7 ayat 24 dan 25. Adik-adik sudah dapat ayatnya? Coba kita lihat. Matius 7 ayat 24 dan 25. Di situ judul perikopnya apa? Dua macam dasar. Dasar. Dua macam dasar. Yuk kita lihat ya di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita lihat di ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik ingat, ini ada dua macam dasar, ya. Yang satu di atas apa tadi? Batu. Yang satu di atas apa? Batu. Batu. Yang satu lagi di atas apa? Pasir. Pasir. Dua-duanya sama-sama ada badai, ya. Ada badai, ada hujan. Bangunan yang kokoh tadi yang mana? Batu. Bangunan yang kokoh tadi yang mana? Yang Di atas batu. batu. Sedangkan bangunan yang roboh, bahkan hebat kerusakannya, yang mana? Pasir. Pasir. Adik-adik ingat ya, hidup kita kalau tidak dibangun dengan bahan atau dengan cara yang benar, maka kita gampang diombang-ambingkan, kita gampang dirusakkan, kita gampang dihancurkan. Ya, iblis bisa menawarkan melalui apa? Gadget. Melalui apa? Game. Karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Ketika ada masalah, kita nggak ada lagi yang peduli sama saya, nggak ada lagi yang perhatian sama saya. Tahu-tahu dia ngambil jalan pintas, dia pergi ke jembatan, dia bunuh diri di situ, merasa tidak ada lagi yang peduli sama dia. Ingat adik-adik, bundir itu tidak mendapat tempat yang layak di dalam kerajaan sorga. Karena dia sudah merusak dirinya, dia sudah merusak hidupnya dengan caranya. Dengan caranya sendiri. Ya, makanya gak boleh ya melakukan tindakan seperti itu. Ya. Bundir itu dosa yang tidak terampuni. Ya. Makanya adik-adik kita harus meletakkan dasar kita dan membangunnya bersama Tuhan. Ini yang sedang kakak pupuk hari-hari ini adik-adik. Dulu waktu kakak kuliah, ya tahun 90-an kakak bertobat. Ya. Setiap hari kakak membangun mesbah itu jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Setiap hari, gak bolong-bolong. Setiap hari. Dan kakak boleh menerima firman Tuhan dan menjadi rema di dalam hati kakak. Sampai suatu ketika Roh Kudus mengingatkan kakak, kamu bersaksi, kamu memberitakan firman Tuhan. Kakak tidak seperti ini memberitakan firman Tuhannya. Tapi kakak mulailah dengan orang yang ada di sebelah kakak. Waktu itu kakak naik omprengan, ya, atau naik mobil angkot, tapi ini angkot pribadi, ya, mobil pribadi, tapi dipakai untuk antar jemput seperti itu, ya, kayak mobil antar sekolah, mobil jemput, ya. Nah, kakak bersaksi loh adik-adik. Ketika ada di dalam bis, kakak bersaksi. Ketika ada di
perjalanan, naik kereta kakak bersaksi. Itulah kesukaan kakak, adik-adik. Bahkan ketika kakak naik ojol sekalipun, kakak bersaksi juga, adik-adik. Ya, nah itulah yang kakak lakukan karena Roh Kudus memberikan kepada kakak roh keberanian. Bukan karena kakak sendiri, tapi karena Roh Kudus yang mendorongnya. Makanya kalau kita membangunnya diletakkan di atas dasar yang benar dan membangunnya bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang mendorong kita. Tuhanlah yang menggerakkan kita. Tuhanlah juga yang memberikan kepada kita roh keberanian. Ya, adik-adik, ayo bangun pagi-pagi benar. Di saat semua pada tidur pulas, kita malah terbangun. Itu yang kakak lakukan sekarang, hari-hari ini. Kakak mau membangun kerohanian kakak bersama Tuhan. Ya. Dan kakak mulai buat komitmen sama Tuhan. Kakak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, gak main-main lagi. Ya. Makanya kakak selalu mengingatkan anak-anak kakak. Ya, ayo bangun mesbah bersama Tuhan. Ayo baca Alkitab, jangan cuma apa sisa-sisa kita kasih sama Tuhan. Kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Ya, ayo adik-adik. Kalau kita mau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita harus mulai bikin komitmen. Tapi ingat tadi adik-adik, kita nggak cuma cakap sebagai pendengar, tapi kita jadi apa adik-adik tadi? Di Matius 7, apa? Melakukan. Kita tahu, kita dengar, tapi kita nggak melakukan. Dibilang apa di situ? Di ayat 26 dan 27 tadi? Kalau nggak dia mendengar tapi nggak melakukan disebut apa? Bodoh. Bodoh. Tapi kalau dia mendengar dan melakukan disebut apa? Pintar. Bijaksana. Adik-adik mau masuk dalam kategori yang mana? Bijaksana. Wah, cuma Angel ini yang mau menjadi orang yang bijaksana. Hanya cuma Angel. Bagaimana dengan yang lain? Bijaksana. Bijaksana. Jadi orang bijaksana. Bijaksana. Bagaimana dengan yang lain? Apakah adik-adik juga seperti itu? Adik-adik mau disebut orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Bijaksana. Nah, kakak Bijaksana. mau tanya sekali lagi sama adik-adik. Perbedaannya apa? Orang yang bijaksana, orang yang bagaimana? Orang yang bijaksana, orang yang bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar dan melakukan. Nih adik-adik sudah dengar nggak nih? Sekarang nih kakak bilang apa? Apa yang akan Tidak. adik-adik lakukan? Ayo. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, apa yang akan adik-adik lakukan? Mendengarkan dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Apa yang tadi kakak sampaikan sama adik-adik? Harus meletakkan dasar hidup kita atau dasar iman kita di atas dasar yang benar. Di dalam nama siapa kita Tuhan letakkan? Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita di sini membangunnya bersama Tuhan melalui apa? Yuk. Membangun iman kita ini bersama apa supaya jadi bangunan yang kokoh, supaya jadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, yang tidak bisa dikutak-katik, yang nggak bisa diganggu oleh si jahat. Kita harus membangunnya bersama siapa? Melalui apa? Yuk. Alkitab. Membangunnya bersama Tuhan melalui apa? Ayo. Halo. Alkitab. Baca firman. Hanya baca firman. Firman Tuhan ini harus menjadi apa? Harus menjadi kehausannya. Harus menjadi kerinduan. Harus menjadi kesukaan. Ini harus kita utamakan loh adik-adik. Adik-adik, ini kakak mau sedikit cerita sama kalian.
Kalau dulu kakak benar-benar membangun mesbah bersama Tuhan pagi-pagi benar, jam 2 sampai jam 4 pagi. Jadi kakak bangun lebih awal, ya. Adik-adik sering dengar ini kan suara toa dari masjid, ya. Nah, kakak udah duluan bangun, adik-adik. Jadi kakaklah sedang membangun fajar gitu loh. Ya, kakak sedang membangun fajar. Pagi-pagi benar-benar kakak lakukan itu. Ya. Dan itu ada kekuatannya luar biasa yang Tuhan kasih. Ya. Kalau dulu saja Tuhan bela, masa kan sekarang enggak? Kakak mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Kakak enggak mau main-main lagi adik-adik. Ya, sempat kakak bolong-bolong, sempat kakak melalaikan waktu teduh bersama Tuhan. Tuhan nggak jadi prioritas kakak. Tuhan nggak menjadi yang utama dalam diri kakak. Tapi kakak, hari-hari ini Roh Kudus menegur kakak. Ayo, kembali lagi. Ya, dan kakak buat komitmen dan kakak benar-benar mau melakukan itu di hadapan Tuhan. Bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen dipuji, enggak. Tapi karena kakak mau mendapatkan pujian dari Tuhan. Adik-adik mau pilih yang mana? Dipuji manusia atau dipuji oleh Tuhan? Puji oleh Oleh Tuhan. Tuhan. Kalau pujian dari manusia bisa 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 apa ya? Bisa bikin kita lupa diri. Ya, misalnya, si Matthew itu anaknya ya, manis, baik, luar biasa. Lupa diri dia. Dipuji sama manusia, ya. Tapi kalau dipuji Tuhan, justru membuat kita jadi rendah hati. Justru membuat kita jadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, makanya adik-adik, ayo jangan cuma jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Hari ini Tuhan bicara apa sama adik-adik? Hari ini adik-adik dengerin apa? Lakukan itu. Ya, kalau adik-adik kakak bilang, ayo jangan cuma baca Alkitab, jangan cuma baca, tapi renungkan firman-Nya siang dan malam, ya kan? Supaya hidupmu berhasil dan beruntung, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya, adik-adik percaya Tuhan bisa lakukan itu buat adik-adik semua? Tuhan bisa lakukan nggak? Tuhan bisa lakukan untuk orang-orang yang bijaksana mempergunakan hidupnya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu bukannya dia nggak tahu loh, dia udah tahu kan, tapi nggak dilakukan. Orang bodoh itu dia tahu tapi nggak dilakukan. Itu bodoh namanya. Kakak nggak mau cuma sekedar tahu, tapi kakak mau benar-benar melakukannya. Ya, sampai di sini adik-adik paham? Ingat ya adik-adik, bangunan itu akan apa? Bangunan itu ketika berdiri, bangunan itu juga akan diperhadapkan dengan api atau ujian atau masalah. Ya, kalau kita tidak membangunnya dengan landasan yang benar, tidak membangunnya bersama Tuhan, maka kita mudah ya dimakan, dirasuki oleh si jahat. Ya, makanya ada orang yang mudah kerasukan setan. Ya, ada orang yang ngambil jalan pintas karena merasa hidupnya nggak layak di hadapan Tuhan, karena merasa hidupnya nggak berharga di hadapan Tuhan. Ya, oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham kali ya. Iya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kakak akan menyimpulkan ulang. Yuk kita perhatikan dengan baik. Tadi firman Tuhan dengan tema apa? Dasar dan bangunan, Kak. Dasar dan bangunan. Dari mana firman Tuhannya? 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16, Kak. 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. 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 15
kita harus meletakkan dasar iman kita atau dasar bangunan kerohanian kita di atas dasar yang benar, yaitu diletakkan di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 apa bunyinya? Yesus adalah satu-satunya apa Mesa? Satu-satunya apa? Jalan apa Mesa? Mesa, jalan. Nih tidak perhatikan berarti. Jalan apa semuanya? Jalan hidup. Kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Ingat ya, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar itu ada jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, oke. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Apa tadi? Kisah para Rasul 4 ayat 12 apa tadi bunyinya? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. siapapun. Ya, ingat, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, tanamkan itu di dalam hati adik-adik ya. Tanamkan itu di dalam hati adik-adik. Ya, jangan lari kepada yang lain. Jangan lari kepada ilah-ilah lain. Jangan lari kepada manusia. Bahkan manusia sekalipun tidak bisa menyelamatkan. Ya, harus kita lari kepada nama siapa? Ayo, Carlo. Lari kepada nama siapa? Tuhan Tuhan siapa yang jelas? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ya. Taruhkan itu di dalam hati adik-adik. Tanamkan itu di dalam hati adik-adik. Ya, ketika adik-adik punya masalah, ketika adik-adik punya beban, datang sama Tuhan Yesus ya. Bicara sama Tuhan Yesus. Bawa itu dalam doamu. Jangan lari kepada ilah-ilah lain. Jangan lari kepada minum-minuman. Jangan lari kepada narkoba. Jangan lari kepada rokok. Jangan lari kepada feng shui. Jangan lari kepada ramalan bintang. Ayo, siapa yang masih ramalan bintang di sini? Bintang saya Sagittarius. Bintang saya Scorpio. Bintang saya Gemini. Bintang saya Aquarius dan lain sebagainya. Jangan ya adik-adik. Kakak nggak pernah loh tertarik dengan ramalan bintang. Ya, dari zaman sekolah. Sekedar tahu iya, tapi kalau untuk pengen tahu lebih jauh enggak. Ya. Sempet memang, wah, saya kan lahir bulan Desember, bintang saya Sagittarius. Ya, tapi mulai saat itu kakak nggak lagi. Ya, mungkin kita ada nih yang tertarik atau ramalan bintang, ramalan tangan. Ingat ya adik-adik, jangan lari kepada itu semua. Ya, kita harus datang kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kan meletakkan dasarnya atau fondasi itu kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk membangunnya, kalau bangunan rumah harus pakai kualitas yang bagaimana? Ayo, membangun rumah itu kokoh, kuat, megah, berdiri tegak. Ayo, Kualitas terbaik. kualitas terbaik ya, sehingga bangunan itu tetap berdiri tegak walaupun ada hujan, ada banjir, dia tetap berdiri kokoh. Adik-adik,
Pernah melihat ketika ada kawasan yang sedang terbakar. Kawasan ini lagi ada kebakaran, tapi ada rumah yang tetap berdiri kokoh, tidak dilalap api. Adik-adik pernah lihat, pernah dengar itu enggak? Pernah lihat, pernah dengar? Kenapa itu bisa terjadi? Diselidiki, ya selidik punya selidik, ternyata orang yang punya rumah itu, yang bangunannya tidak dilalap api, dia itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia selalu membangun mesbah bersama Tuhan. Ya. Makanya dia nggak dilalap api rumahnya, adik-adik tetap berdiri, kanan kirinya pada terbakar, pada roboh, pada rusak, ya, pada hancur, tapi dia justru rumahnya kok. Ya, makanya kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita gak roboh sekalipun ada di tengah masalah. Ya, oke. Kita membangunnya. Nah, kalau kerohanian kita ini atau iman kita ini harus dibangun melalui apa, adik-adik? Ayo. Melalui apa? Kita membangun hidup kita kuat di dalam Tuhan, harus dibangunnya bersama Tuhan. Melalui apa? Membangunnya harus bersama Tuhan ya. Melalui apa? Firman Tuhan. Adik-adik kalau baca firman Tuhan jangan jadi beban ya. Jangan ngantuk. Mungkin kita ngantuk, tapi ayo bangun lagi. Cuci muka, cuci mata. Ya, ayo semangatin lagi. Ya. Siapa di sini mau buat komitmen di hadapan Tuhan? Saya mau pagi-pagi benar, saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, mungkin adik-adik merasa berat kalau pagi-pagi benar, tapi adik-adik punya waktu yang terbaik bersama Tuhan, lakukan itu. Ya, mau di malam hari nggak apa-apa, mau di siang hari juga nggak apa-apa. Ya, yang penting adik-adik lakukan itu, bukan karena disuruh kakak, bukan karena disuruh mama, bukan karena disuruh pendeta, tapi adik-adik melakukannya karena mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yang pertama melalui firman Tuhan. Apalagi membangunnya melalui apa? Selain membangun mesbah, melalui firman Tuhan, melalui Ujian. pujian penyembahan, dan juga melalui Mazmur dan doa. Adik-adik, belakangan ini kakak kalau berdoa nggak cuma sekedar berdoa, tapi hati kakak bisa hancur, ya, hati kakak bisa remuk, hati kakak bisa berlinangan air mata, ya. Kalau kakak lagi berdoa itu bisa berlinang air mata, mengingat betapa baiknya Tuhan kita. Ya, kakak berdoa untuk misalnya ada orang-orang yang belum di dalam Tuhan, ada orang-orang yang belum selamat. Kakak berdoa untuk orang-orang itu, kakak sebutin nama-namanya. Ya. Kalau kakak berdoa buat GAP, ayo supaya anak-anaknya jadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan Yesus. Ya, menjadi anak-anak yang siap dipakai Tuhan dahsyat pada hari-hari terakhir. Ya, adik-adik lakukan itu, doakan itu. Ya, adik-adik dengar dan Melakukan. lakukan. Maka kita disebut orang yang bijaksana. Dengar tapi tidak lakukan disebut apa? Bodoh. Adik-adik mau nggak dicap bodoh? Mau nggak dicap bodoh? Tidak. Enggak. Kakak juga nggak mau. Ya. Ingat ya adik-adik, tadi di Matius 7, mereka mendengar dan melakukan, rumahnya kokoh nggak? Walaupun ada hujan, ada badai, rumahnya kokoh nggak? Rumahnya kokoh nggak? Kokoh. Dia mendengar tapi tidak melakukan. Ada badai, ada hujan. Rumahnya mengalami apa? Bencana.
kerusakannya hebat. Kalau kerusakannya hebat berarti hancur berkeping-keping. Ya, jangan sampai ya hidup kita, ya hidup kerohanian kita seperti itu. Kalau hancur berkeping-keping berarti jadi makanan empuk si jahat. Jangan sampai itu terjadi. Kakak berdoa, kita semua, kakak, adik-adik, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, tidak ada satupun yang mau mengalami kerusakan hebat itu. Ya, oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham, Sampai di Karia. sini paham? Paham, Kak. Iya. Oke, adik-adik kita tutup firman Tuhan malam hari ini. Yuk, di rumah bangun mesbah bersama Tuhan ya. Bangun imanmu, bangun kerohanianmu, bangun rohmu bersama Tuhan. Ya, maka adik-adik akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayat hafalan Galatia 2 ayat 20a. 2, 3, iya. Namun mana suaranya? Ayat hafalannya dihafal nggak? Ayo, kakak masih kasih toleransi. Ayo, 2, 3, iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayo, mana suaranya? Siapa yang sudah hafal di sini? Siapa yang sudah hafal? Siapa? Tidak ada? Waduh, kalian dikasih waktu seminggu tidak menghafal? Ayo, baca alamatnya. Ayo, 2, 3, iya. Namun, Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, adik-adik, ini ayat hafalan yang ke-10. Dan ini juga adalah ayat emasnya kakak. Ya, ketika kakak bertobat, ayat inilah yang menyertai kakak. Ya, oke, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Silakan ditutup Alkitabnya. Ingat, Alkitab ini harus dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ya, bangun mesbah juga melalui pujian dan penyembahan dan mazmur serta doa. Ya, sehingga kerohanian kita terbangun kuat, terbangun kokoh. Ya, oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita malam hari ini. Yuk kita yel-yel GAP ya. Taruh tangan kanan kalian di dada. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, 2, 3, iya. Riyama anak panah pilihan. Amin. Iya. Adik-adik jangan lupa di rumah deklarasi Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 121. Nanti ada tambahan dari kakak deklarasi yang lain. Tapi untuk sementara yang 3 pasal itu dulu. Ya, oke adik-adik jangan lupa ya lakukan itu. Ya, apa yang adik-adik dengarkan malam hari ini lakukan itu. Ya, sehingga kita disebut orang-orang yang bijaksana. Ya, yang membangun imannya kuat kokoh di hadapan Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah, kita tetap berdiri tegak, kita tetap berdiri kokoh ya sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita menutup ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya kakak mau sapa-sapa dulu buat adik-adik semua. Terima kasih buat kehadiran adik-adik semua malam hari ini ya, semakin bersemangat
buat Tuhan. Ya, terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Rafa dan Angel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Eklesia. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Gaveriel. Terima kasih juga Karya. Terima kasih buat Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Chelsea. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Gaby, Carlo. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mesak, Olivia. Terima kasih juga Karya. Tuhan memberkati. Semangat lagi ya, Mesak. Terima kasih buat Yeskil. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Yeskil, mana Mikael? Dia tidur Karya. Kamu habis karate? Iya Karya. Terima kasih buat Rahel. Kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Berkat. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Matthew. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Teresia. Terima kasih Teresia. Mungkin jaringannya ya. Terima kasih juga buat Karen. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat keluarga yang mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita malam hari ini. Kakak bersyukur ya untuk adik-adik yang masih antusias, yang masih semangat di dalam mengikuti ibadah KFP malam hari ini. Kakak berdoa, adik-adik di minggu-minggu mendatang harus lebih bersemangat lagi. Tidak ada lagi yang main-main. Nah, kakak juga berharap adik-adik, ayo bangun mesbah yang benar bersama Tuhan. Kalau adik-adik mau didapati hidupnya kokoh, harus membangun mesbah bersama Tuhan. Ya, kasih yang terbaik sama Tuhan. Ya, biar dapat pujian dari Tuhan. Ya, supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami boleh menerima pembelajaran malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu diletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun harus membangunnya di dalam membangunnya bersama Tuhan melalui mesbah, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam serta melakukannya melalui pujian, penyembahan dan mazmur bagi Tuhan dan juga melalui doa. Roh Kudus, mari materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati adik-adik kami. Biarlah mereka semakin berakar kuat, berakar dalam, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa, tidak ada satupun dari adik-adik GAP ini Bapak yang terhilang, yang tertinggal, yang tersesat, yang terluka. Untuk itu Roh Kudus,
Hamba berdoa dimanapun mereka berada. Mari kau jamah seluruh adik-adik yang tergabung di GAP ini Bapa. Urapi seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Biarlah pengurapan yang Roh Kudus terus mengurapi kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga memberkati apa yang menjadi cita-cita mereka. Apa yang menjadi harapan mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dibuat Tuhan berhasil apapun yang mereka pegang. Apapun yang mereka kerjakan. Roh Kudus, mari pakai adik-adik kami ini untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, lingkungan, bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah kehadiran mereka boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Roh Kudus, mari persiapkan diri mereka, perlengkapi diri mereka untuk menjadi anak-anak panah yang siap dilesatkan sejauh mungkin ke titik sasaran yang tepat untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Untuk itu Roh Kudus, teguh ke hati mereka, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, sehingga mereka tidak ada satupun dari mereka yang tersingkir. Untuk itu Roh Kudus, ingatkan panggilan mereka, bahwa mereka adalah anak-anak panah pilihanmu. Anak-anak panah yang siap untuk kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Mari engkau baharui hati mereka, baharui pikiran mereka, baharui hidup rohani mereka. Biarlah ketika firman Tuhan ini diberitakan, mereka bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi mereka juga cakap sebagai pelaku firman-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan. Anak-anak yang siap untuk melakukan firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap kata kalimat yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita, dan kita juga akan menutupnya dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah cita-citamu, Amin. diberkatilah masa depanmu, Amin. diberkatilah masuk dan keluarmu, jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik buat, dibuat Tuhan berhasil. Mari adik-adik terimalah berkat yang dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Iya. Silakan Kak Jusita untuk berfoto. Silakan Kak Jusita. 1, 2, 3. Aduh, tunggu dulu. Ulang. Ini kira nggak bisa. Tidak bisa. Oke. Ulangin. Cara. 1, 2, 3. Oke. Kasih Karya. Ya, Semuanya. terima kasih Salam. adik-adik semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih Karya.